Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil ahyaril ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita dengan mengucapkan Alhamdulillah, karena pada hari ini kita masih dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebahagiaan di dalam hidup kita. Di hari yang begitu indah ini, kita juga masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan berkumpul bersama keluarga dan saudara-saudara kita seiman. Semoga dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita mampu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat, salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana akan kita tunggu-tunggu dan kita impikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ayunda yang solehah, marilah kita bersyukur karena atas izin Allah. Semoga kita bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri pada tahun ini. Setelah kita nanti 1 bulan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, bolehlah kita merayakan kemenangan atas ibadah yang kita jalani. Dan semoga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri yang akan kita laksanakan beberapa waktu ke depan. Hari Raya Idul Fitri bukan hanya tentang mengenakan pakaian baru ataupun menyantap hidangan yang lezat, tetapi Hari Raya Idul Fitri juga tentang mempererat tali silaturahmi dan saling memaafkan. M. Al-Farabi dalam bukunya yang berjudul Bereskan Ibadahmu Maka Allah Akan Membereskan Pekerjaanmu menjelaskan bahwa silaturahmi berasal dari kata silah yang berarti hubungan dan rahim yang berarti kasih sayang, sehingga silaturahmi dapat diartikan sebagai merangkai hubungan yang didasari oleh kasih sayang. Silaturahmi adalah salah satu cara yang sangat baik dalam kita menjalin hubungan dengan keluarga, kerabat, teman, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hari Raya Idul Fitri sangat erat hubungannya dengan kegiatan berkunjung ke rumah kakek nenek, ke rumah orang tua, ke rumah paman, ke rumah bibi, ke rumah sanak saudara yang lain, ke rumah tetangga, dan ke rumah teman-teman kita. Dan kita akan banyak bertemu dengan berbagai macam orang, berbagai macam karakter, dan berbagai macam sifat. Ketika kita bersilaturahmi, maka kita akan saling berinteraksi dengan menyapa, kemudian beri ucapan selamat, agar kita bisa saling berbagi kebahagiaan dan kegembiraan. Dengan silaturahmi tersebut, tentu saja hubungan kita dengan sesama akan menjadi semakin dekat, dan kita bisa menjadi semakin rukun dan damai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan orang yang gemar menjaga hubungan baik dengan sesamanya pasti akan bahagia hidupnya, dan semakin banyak orang-orang yang akan peduli terhadapnya. Juga akan dilapangkan rezekinya, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis
man ahabba ayyabsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditambah umurnya, maka hendaklah menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Ketika kita bersilaturahmi, kita juga mendapatkan kesempatan untuk bisa saling memaafkan. Sebagai manusia, tentu saja kita tempatnya salah dan lupa. Baik itu sengaja ataupun tidak, sadar ataupun tidak, pernah melakukan suatu kesalahan kepada sesama kita. Kesalahan yang kita lakukan bisa melalui pikiran kita atau perasaan yang tidak baik, kemudian perkataan yang kurang baik, ataupun perbuatan yang dapat menyakitkan hati orang lain. Ayunda yang dirahmati Allah, mungkin kita juga pernah melakukan kesalahan kepada orang tua kita, saudara, tetangga, bapak ibu guru, dan teman-teman kita. Mungkin melalui perkataan atau perbuatan yang kurang sopan. Atau mungkin kita juga pernah melakukan kesalahan kepada orang yang bahkan kita tidak mengenalnya. Mungkin kita berpapasan di jalan dan kita tanpa sengaja melalui pikiran kita ataupun perasaan kita menggunjing tentang seseorang tersebut. Maka ketahuilah bahwa apa yang kita lakukan kepada orang lain, baik itu buruk ataupun baik, suatu saat pasti akan dibalas oleh Allah. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 40 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atan mithliha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbut dhalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat tersebut, maka pahalanya dari Allah, dan sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Maka di hari Raya Idul Fitri yang penuh berkah dan ampunan, marilah kita sama-sama dengan tulus dan berani untuk saling mengucapkan kata maaf. Bila kita pernah melakukan suatu kesalahan, maka janganlah ragu untuk mengucapkan kata maaf. Sebaliknya, jika ada teman kita, saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan kepada kita, maka alangkah baiknya kita juga memaafkan dengan hati yang lapang. Dan dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Qala Rasulullah SAW, Ma naqasat sadaqatan min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izzan wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'allahu. Akhrajahu Muslim. Tidaklah sedekah itu mengurangi dari harta sedikit pun. Tidaklah ada seseorang yang memberikan maaf kepada orang lain melainkan kemuliaan dia. Dan tidak ada seorang hamba yang tawadhu kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Dan Ayunda Solehah, bahwa perlu kita tahu Nabi Muhammad itu adalah salah satu manusia yang paling pemaaf dan berlapang dada. Beliau
memiliki hati yang lapang, yang selalu memaafkan sahabat-sahabatnya, bahkan orang yang sangat membenci dia, beliau berlapang dada untuk memaafkan kesalahan-kesalahan. Dan apabila kita mampu untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain dengan hati yang lapang, maka akan banyak manfaat yang kita dapatkan. Yang pertama, hidup kita menjadi lebih tenang dan bahagia. Ketika kita ikhlas memaafkan seseorang, maka tanpa sadar kita telah mengurangi satu beban di dalam hati kita. Tidak ada sesuatu yang mengganjal ataupun terasa berat di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, dengan memaafkan orang lain, kita tidak akan memiliki musuh dan akan banyak memiliki teman-teman, dan lingkungan kita juga akan terasa damai. Kemudian yang ketiga, dengan memaafkan kita belajar memperbaiki diri dari kesalahan orang lain. Kemudian yang keempat, dengan kita memaafkan, kita menjadi manusia yang lebih bijaksana. Sikap yang bijaksana tentunya juga sangat bermanfaat bagi kehidupan kita dan akan berpengaruh dalam cara kita mengambil sebuah keputusan, memilih jalan hidup kita, dan hal-hal yang lain yang dapat kita lakukan di dalam hidup ini. Maka pada intinya, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi sebaiknya kita jangan selalu merasa benar, tidak punya kesalahan pada orang lain. Sebab pada saatnya nanti tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk berbuat salah, dan kita juga akan mengharapkan mendapatkan maaf dari orang lain. Maka ayunda yang solehah, mari kita manfaatkan pada saat istimewa di hari raya Idul Fitri ini untuk menjalin tali silaturahmi dan saling maafkan. Semoga dengan niat baik tersebut dalam menjalin silaturahmi dan maafkan kesalahan orang lain dan memberi maaf kepada orang yang pernah menyakiti kita, kita akan merasakan kebahagiaan dan kegembiraan di dalam hidup kita. Semoga hari-hari kita selanjutnya akan selalu dilimpahi keberkahan dan kebahagiaan. Albiru manitaqoh, sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.